Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ji Huan yang sangat marah dan menggunakan domain darah. Begitu pula dengan Yan Henkong yang mengaktifkan teknik penyatuan jiwa. Dan rupanya adu kekuatan tersebut berhasil dimenangkan oleh Ji Huan. Tetapi saat itu Yan Henkong secara tiba-tiba menusukkan tombaknya. Dan kini terjadi ledakan di sekitar tempat tersebut. Bahkan tubuh mereka berdua terkapar di tanah. Setelah itu, wasit mengumumkan jika pertarungan ini hasilnya imbang, sehingga perwakilan selanjutnya pun disuruh maju dari kedua belah pihak, yang mana kini Helianba melawan Yun Qiu. Ketika pertarungan berlangsung, Yun Qiu gunakan teknik naga untuk menyerangnya. Tapi tanpa diduga, justru dirinya lah yang dibuat tersungkur karena serangan balik. Bahkan semua orang sangat terkejut karena Helianba merupakan peringkat kedua dari 7 keturunan iblis. Helianba kini berhadapan dengan Zhou Xuan. Namun ternyata Zhou Xuan dikalahkan dengan sangat mudah. Begitu pula dengan seorang peserta yang dihajar habis oleh Helianba. Para penonton berkata jika sepertinya keluarga Yun pasti akan kalah karena Helianba telah memenangkan pertarungan terus-menerus dan senior Zizan pun berniat untuk turun tangan menghadapinya karena saat ini hanya Su Zizan lah yang mampu bertarung dengan Helianba. Namun di saat senior Zizan hendak maju, tiba-tiba saja Yunce datang menghentikannya. Dan ia berkata, jika senior tak perlu repot-repot menghadapi Helianba, biarkanlah aku saja yang akan mengurus orang ini. Semua penonton meremehkan Yunce yang hanya berada di ranah Heavenly Mystic. Begitu pula dengan Helianba yang merasa malu jika bertarung dengan orang lemah. Namun Yunce berkata, untuk mengalahkanmu, maka aku sendiri sudah lebih dari cukup. Tanpa berbasa-basi, Helianba langsung menghempaskan pukulan. Tapi Yunce dengan cepat menghilang dari hadapannya. Bahkan Helianba sangat terkejut karena Yunce tiba-tiba menyerang dari belakang. Semua orang kembali terkejut bagaimana mungkin Heavenly Mystic bisa menghajar Tyrannical Mystic. Sedangkan Helianba berjanji pasti akan membunuh Yunce. Tapi belum sempat bertindak, justru Yunce lah yang langsung menghajarnya. Patriark Helian Kuang tak percaya jika Helianba dikalahkan oleh Yunce. Tapi Du Kehuai menjelaskan jika kau tenang saja karena kita baru kalah 2 orang. Sementara permaisuri iblis merasa jika Yunce cukup menarik. 4 klan di pihak keluarga Yun mulai bersorak untuk mendukung Yunce. Bahkan Yunce berkata jika sebaiknya kalian langsung keluarkan saja orang terkuat. Dan rupanya seorang wanita bernama Bai Jie naik ke arena demi membunuh Yunce. Tanpa berbasa-basi, Bai Jie langsung melancarkan serangan. Yang hal itu membuat kedua orang tuanya Yunce merasa khawatir. Tapi dengan teknik es kristal, Yunce berhasil mengalahkannya. Kemudian wasit mengumumkan jika Yunce adalah pemenangnya. Sehingga Jiu Fangyu yang sangat kesal berniat untuk menghadapi Yunce. Dan dengan cepat dirinya langsung menebaskan pedangnya. Dikarenakan Yunce berhasil menghindari serangan itu, Jiu Fang pun segera mengeluarkan naga racun miliknya. Tapi Yunce tak merasa takut dan mulai melesat untuk melancarkan serangan. Dan saat Jiu Fang mulai senang, tiba-tiba Yunce menyerap naga tersebut. Bahkan kini Yunce memberikan hadiah berupa api Phoenix kepadanya.
留那么一点。 Menyaksikan kejadian itu tentu membuat Du Kehuai sangat kesal karena dianggapnya Yunce bisa merusak rencanaku, sehingga ia berjanji jika aku pasti akan membunuh Yunce. Setelah itu datang lagi seorang wanita bernama Qiang Yanwu. Ia berkata jika sebaiknya kau gunakan senjatamu, tapi Yunce menjawab jika untuk mengalahkanmu tangan kosong saja sudah cukup. Dikarenakan Yanwu sangat kesal, ia pun mengeluarkan domain kobaran api. Yang hal itu membuat Xiao Yun merasa khawatir pada Yunce. Tapi Yunce tetap santai dan justru malah meremehkan domain tersebut. Di saat Yunce mulai dibakar oleh cambuk api, Patriark Qiang menjadi sangat senang. Namun tanpa diduga, Yunce justru menggunakan kristal es untuk membekukan cambuk api. Sehingga Yanwu tak percaya jika Yunce bisa dengan mudah mengalahkan domain kobaran api miliknya. Patriark Qiang tentu sangat terkejut karena putrinya dikalahkan dengan mudah. Begitu pula dengan semua orang yang semakin tak percaya. Tapi Yunce kembali bertanya, siapakah lagi di antara kalian yang sudah bosan hidup? Huiye disuruh maju oleh ayahnya untuk menghabisi Yunce. Dan saat ia melancarkan serangan, Yunce juga segera mengeluarkan kekuatannya. Dan karena serangan tersebut cukup kuat, Yunce pun segera menghindarinya. Huiye terus tertawa karena Yunce masih terlalu lemah. Tapi rupanya Yunce hanya berpura-pura dan justru mulai serius mengeluarkan teknik burung phoenix. Yang hal itu membuat para tetua menjadi sangat ketakutan. Tak hanya itu, permaisuri iblis merasa jika ini bukanlah phoenix biasa. Namun Huiye tetap santai karena ia yakin dirinya tak mungkin dikalahkan. Sehingga saat itu juga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Ketika adu kekuatan berlangsung, Yunce berhasil membuat Huiye muntah darah. Bahkan kini Huiye tak percaya apalagi tubuhnya sampai terkena ledakan. Oleh karena itulah Yunce diumumkan sebagai pemenang lagi secara berturut-turut. Para penonton kebingungan mengapa bocah seperti Yunce bisa sekuat ini. Begitu pula dengan ayahnya yang bertanya-tanya seberapa kuatkah Yunce sebenarnya. Dan karena terpaksa, Du Kehuai pun menyuruh Huiran untuk terjun ke arena. Diketahui Huiran merupakan peringkat pertama dalam 7 keturunan iblis. Dan seperti orang sombong pada umumnya, dia terus meremehkan Yunce. Tapi Yunce tak peduli karena menurutnya ini hanyalah sampah lainnya. Mereka berdua saling adu pukulan satu sama lain. Lalu Huiran mulai menghunuskan pedang hitamnya. Begitu pula dengan Yunce yang langsung mengeluarkan pedang Hong-Er. Mereka berdua kembali beradu tebasan pedang. Dan Huiran berkata jika sepertinya kau memiliki sedikit kemampuan. Bahkan ia langsung menggunakan domain api hitam saat itu juga. Yunce cukup terkejut karena tiba-tiba kekuatan Huiran meningkat 3 kali lipat. Tapi Yunce tak peduli dan tetap melancarkan serangan. Tapi kini justru Huiran yang tak percaya karena tiba-tiba Yunce menghilang ke atas langit. Tak mau membuang waktu, Yunce segera menggabungkan kekuatan es dan api phoenix-nya. Tapi Huiran juga segera mengeluarkan api hitam. Dan ternyata adu kekuatan tersebut berhasil dimenangkan oleh Yunce. Xiao Yun sangat senang karena akhirnya Kak Yunce berhasil memenangkan kompetisi ini. Permaisuri iblis pun bertanya pada Du Kehuai apakah kau keberatan dengan hasilnya. Tapi Du Kehuai menjawab jika memang benar aku telah kalah dari Yunce. Tapi Yunce bukanlah bagian dari anggota keluarga Yun. Sehingga aku masih belum kalah dalam kompetisi kali ini. Patriark Su sangat kesal karena Du Kehuai telah ingkar janji. Lagi pula Yunce merupakan anak angkat dari keluarga Yun. Tetapi Du Kehuai tetap saja mengelak karena kemenangan Yunce dianggap tidak sah. Yunce segera turun dan membenarkan perkataan Du Kehuai.
Tapi ia bertanya, atas dasar apa kau menyimpulkan jika aku bukan keturunan asli keluarga Yun? Dan Patriark Helian memberitahu, jika kau memang keturunan asli, maka tunjukkanlah Provon Handel milikmu. Yunce tertawa dan ia menegaskan, bagaimana jika aku memang memiliki Provon Handel? Duke Huai pun berjanji, jika kau memang memilikinya, maka aku akan menambah Purple Vein sebanyak 20 kati. Tapi jika kau tak memiliki Provon Handel, maka aku sendiri yang akan melawanmu. Yunce berkata, jika kau memang sangat penasaran, maka akan kutunjukkan kebenarannya. Yang hal itu membuat 3 penatua tertinggi menjadi tak percaya. Karena bagaimana mungkin Yunce bisa memiliki Provon Handel? Begitu pula dengan pihak Duke Huai yang tak habis pikir menyaksikan kejadian ini. Namun Patriark Yun menjelaskan jika Yunce memanglah anak kandungku, sehingga semua orang kembali dibuat terkejut. Mu Feiyan baru teringat jika sepertinya Yunce adalah anak yang hilang di benua Tianshuan. Sementara Mu Yubai menjadi malu karena ternyata Yunce adalah keponakanku. Berbeda dengan permaisuri iblis yang semakin tertarik dengan kejadian ini. Patriark Yun berkata, jika sekarang kau tak memiliki alasan lagi untuk mengelak. Apalagi semua ini telah disaksikan sendiri oleh permaisuri iblis. Yang hal itu membuat Duke Huai menjadi sangat kesal. Permaisuri iblis mengumumkan jika pihak yang kalah harus menepati janji sesuai kesepakatan. Dan mulai saat ini, keluarga Yun tak jadi dikeluarkan dari 12 klan penjaga. Namun rupanya para patriark dari pihak lawan tak terima dengan keputusan tersebut. Patriark Jiu Fang berkata jika Yun Changhai telah menghilangkan segel Kaisar Iblis. Dan karena dialah keluarga Yun telah membuat dosa besar. Tapi tiba-tiba Yunce tak terima karena kakeknya telah dihina seperti itu. Yunce kini mulai menyecar pertanyaan pada 7 klan tersebut. Di manakah kalian saat Kaisar Iblis dalam bahaya? Bukankah kalian juga merupakan bagian dari 12 klan penjaga? Dan mengapa hanya kakekku saja yang justru pergi sendirian demi menyelamatkan Kaisar Iblis? Mereka mulai ketakutan mendengar pertanyaan tersebut. Dan mereka beralasan jika kami jelas-jelas akan melindungi keluarga Kaisar Iblis sampai mati. Sehingga menurut mereka perkataan Yunce hanyalah sebuah fitnah. Yunce bertanya, jika memang seperti itu, lantas mengapa kakekku kau anggap sebagai pendosa? Padahal kakek Yun Changhai berani melindungi kaisar sendirian, tidak seperti kalian yang hanyalah pengecut. Dan lagi-lagi mereka gemetaran mendengar penjelasan dari Yunce. Walaupun begitu, mereka masih berdalih bagaimanapun juga keluarga Yunlah yang telah menghilangkan segel Kaisar Iblis. Tetapi Yunce dengan tatapan dingin berkata, maka lihatlah yang akan kutunjukkan. Dan ternyata Yunce mengeluarkan segel Kaisar Iblis yang dititipkan oleh kakeknya. Permaisuri Iblis sangat terkejut karena ini benar-benar segel Kaisar Iblis. Bahkan semua orang juga menyadari jika ini memang segel Kaisar Iblis yang asli. Sehingga Duke Huai sangat khawatir karena rencananya pasti akan sulit tercapai. Duke Huai yang sangat kesal bertanya pada Yunce, dari manakah kau mendapatkan segel ini? Tapi Yunce langsung menunjukkan jasad kakek Yun Changhai. Sambil berkata, jika kakekku sendirilah yang memberikannya padaku. Patriark Yun menyadari jika ini memanglah ayahku. Sementara mereka semua kembali terkejut jika ini benar-benar Raja Iblis Yun Changhai. Dan Patriark Yun pun segera berlutut untuk memberikan hormat kepada ayah sekaligus Raja Iblis tersebut. Begitu pula dengan anggota keluarga Yun lainnya yang langsung memberikan hormat. Yunce pun merasa tenang karena telah menjalankan tugas yang telah diberikan oleh kakeknya. Tapi Patriark Jiu Fang tak percaya karena Yun Changhai telah dipenjara di benua Tianshuan. Dan bagaimana mungkin jasadnya bisa ada di sini? Yunce menjawab jika kakekku telah terpenjara di sana selama 100 tahun. Dan saat aku bertemu dengannya, ia pun memberitahu tentang yang sebenarnya. Jika kakek Yun Changhai menyimpan segel kaisar di dalam jantungnya sendiri. Demi menjaga segel tersebut, ia merasakan sakit yang tiada henti setiap harinya.
Yunce sambil menangis menjelaskan hal tersebut, yang membuat mereka semua terdiam membisu. Dan kini Yunce bertanya, apakah kalian tidak punya hati nurani atau bahkan sedikit rasa malu? Anggota keluarga Yun segera bersorak agar mereka tak menginjak-injak lagi kehormatan kami. Sedangkan permaisuri iblis langsung memberikan penghormatan pada Raja Iblis Yun Changhai. Ia juga tak menyangka jika Raja Iblis rela menderita seperti itu demi keluarga kekaisaran iblisku. Tak hanya itu, pendukung keluarga Yun juga langsung memberikan penghormatan. Berbeda dengan Duke Huai yang semakin khawatir dengan semua ini. Dan tanpa diduga, permaisuri iblis segera mengeluarkan dekrit kekaisaran iblis. Permaisuri iblis berkata jika aku akan mengangkat Xiao Yun sebagai Raja Xiao. Hal itu merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa dari keluarga Yun. Tapi Xiao Yun berkata bahwa aku tak bisa menerima semua ini. Karena sebenarnya aku adalah anggota dari keluarga Xiao. Meskipun begitu, tetap saja permaisuri iblis mengangkatnya sebagai Raja Xiao. Dan mulai sekarang, Xiao Yun akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti seorang duke, yaitu mendapatkan 1000 kati giok ungu, sebilah pedang Demon Emperor, serta 30 pelayan dan 30 penjaga. Meskipun demikian, Patriark Helian masih tak terima dengan keputusan ini. Tapi permaisuri iblis bertanya, apakah kau mampu merasakan penderitaan seperti Raja Iblis Yun Changhai? Dan jika kau mampu melakukannya, maka anakmu akan kujadikan raja seperti Xiao Yun. Tapi jika kau memang tak sanggup, maka lebih baik tutup saja mulutmu. Kemudian Yunce meminta agar pil Tyrant yang ingin kau kasih padaku lebih baik diberikan pada Xiao Yun saja. Namun permaisuri iblis memberitahu jika aku hanya akan memberikannya padamu. Setelah itu, terserah dirimu mau memberikannya pada siapapun. Xiao Yun bersedih dengan semua kebaikan Kak Yunce. Tetapi Yunce mengingatkan jika kau harus menjadi pria yang tangguh. Dan Xiao Yun pun mengerti dengan hal tersebut. Setelah itu, permaisuri iblis meminta agar Yunce mengembalikan segel kaisar iblis. Tapi tanpa diduga, ternyata Yunce menolak untuk memberikannya. Sehingga hal itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Yunce menjelaskan jika kau ingin aku memberikan segel ini, maka ada satu persyaratan yang harus dipenuhi. Dan syaratnya adalah Duke Huai dan 7 klan yang mendukungnya harus berlutut dan mengakui kesalahan. Hal itu bertujuan untuk menghormati pengorbanan kakekku. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 55 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.